Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JP Lestari dari Pendidikan Matematika 4A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung biaya transportasi dengan metode Modin. Metode Modin merupakan singkatan dari Modified Distribution Method, atau dalam bahasa Indonesianya metode distribusi yang dimodifikasi. Sebenarnya metode Modi sama dengan stepping stone, hanya saja caranya agak lebih efisien. Ada beberapa langkah-langkah, yaitu ada 5 langkah yang sudah saya tulis, bisa dilihat. Nah, dari 5 langkah tersebut nanti akan saya jelaskan satu persatu dengan mengisi suatu soal, menjawab soal yang sudah tersedia. Saya juga sudah mempersiapkan soal. Nah, ini soalnya. Soalnya di sini ada suatu perusahaan yang mempunyai 3 pabrik, yaitu pabrik 1, 2, dan 3 hendak mengirim barang ke 3 kota, yakni kota A, B, dan C. Adapun tabel kapasitas pabrik. Ini merupakan tabel kapasitas produksi dari pabriknya, dan ini tabel dari kapasitas kebutuhan dari 3 kotanya. Dan yang terakhir adalah tabel perkiraan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap kota sebagai berikut. Maka kita akan menentukan biaya transportasi dengan metode Modi. Langkah yang pertama dari metode Modi adalah menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Ketiga metode tersebut, yang pertama ada NWC, yang kedua least cost, dan yang ketiga ada FAM. Di sini saya akan menggunakan metode least cost. Ini merupakan solusi awal dari least cost. Least cost dapat ditentukan biaya transportasi dengan cara menghitung biaya di setiap fungsi tujuan yang paling minimal. Fungsi tujuan ada 5, 10, 17, 8, 20, 9, 11, 7, dan 13. Maka pertama-tama kita menentukan yang paling kecil. Di sini ada 5. Sedangkan di sini ada 30 dan 90. Maka kita tulis 30. Di sini sudah tulis 30, sisa 60. Habis. Lalu kita cari lagi yang paling minim, ada 7. Lihat yang sebelah kanan dan bawah. Yang kanan paling kecil, maka kita tulis yang terkecil, 20. 70 sisa 50. Cari lagi yang paling kecil, ada 8. Lihat yang bawah dengan yang kanan, paling kecil yang kanan, kita tulis yang kanan, 40 sisa 10. Terus kita lihat kembali yang paling kecil nilainya, tapi karena ini sudah kosong-kosong, sudah penuh, kita silang. Tinggal yang ini sama yang B, yang sama yang C. Kita tulis tadi di sini lebih 50, kita tulis 50, dan kita di sini lebih 10, kita tulis 10. Maka dari tabel least cost ini didapatkan 1A dikali 30 dikali 5, 50, dan kali 10, dan sebagainya. Ditemukan solusi awal, yaitu 1280. Setelah kita menemukan solusi awal, maka kita melanjutkan ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah menghitung nilai-nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Dari tabel ini kita akan menentukan nilai UI dan VJ.
kita akan menentukan UI, ini merupakan UI dan ini VJ. Bagaimana caranya? Dengan memformulasikan dari UI plus VJ sama dengan CIJ. Dengan CIJ merupakan biaya di setiap fungsi tujuan. Kita pilih tadi yang sudah terisi di sini 30, 50, 10, 40, di sini 20. Sudah terisi 1A, tulis 1A, maka sama dengan U1 plus VA sama dengan 5. 1B sama dengan U1 plus VB sama dengan 10. 1C U1 plus VC sama dengan 17. Dan yang keempat ada 2C sama dengan U2 plus VC sama dengan 8. Dan yang terakhir 3B sama dengan U3 plus VB sama dengan 7. Setelah kita memformulasikan seperti ini, kita dapat menentukan nilai UI dan VJ dengan memisalkan salah satunya dengan 0 terlebih dahulu. Tidak ada syarat mana yang harus dimisalkan dengan 0. Di sini saya akan memilih dengan misalnya U1 sama dengan 0. Misal U1 sama dengan 0. Maka dapat kita tentukan VA-nya 0, VA 5, VB 10, 1 VC-nya 17, U2 plus VC-nya kita dapatkan 17 sama dengan 8. Maka di sini U2 sama dengan 8 min 17 sama dengan negatif 9. U3 VB, kita tulis U3, VB-nya 10 sama dengan 7. Maka U3 sama dengan 7 dikurang 10 sama dengan negatif 3. Setelah kita mendapatkan nilai U dan V, kita tulis dalam tabel di atas. U1 tadi 0, U2 kita dapatkan negatif 9, U3 sama dengan negatif 3, FA-nya 5, VB-nya 10, dan VC-nya 17. Setelah kita mendapatkan nilai UI dan VJ, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung perubahan biaya atau KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Langsung saja kita ke yang ketiga. CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Hanya berlaku untuk sel kosong. Sel kosong di sini yang pertama ada 2A, maka K2A sama dengan CIJ-nya 9, U-nya negatif 9, VJ-nya 5 sama dengan 13. Dan yang kedua ada 2B. Sel kosongnya 2B, berarti K2B sama dengan 20 dikurang negatif 9 dikurang 10 sama dengan 19. Sel kosong selanjutnya ada 3A, maka 3A sama dengan 11 dikurang U3 nya negatif 3 dikurang 5 sama dengan 9.
Dan yang terakhir sel kosongnya ada 3C. 3C cut 3C sama dengan 13 CIJ nya, terus min 3 negatif 3 maaf, dikurang VC nya 17 negatif 1. Setelah kita menghitung KIJ nya, maka kita alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling negatif. Di sini yang paling negatif adalah sel 3C. Maka kita alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Sel yang terpilih di sini adalah 3C. Ini adalah sel 3C. Maka ini yang akan kita buat lintasan stepping stone-nya. Stepping stone kita lihat kalau ke atas dia tidak bisa berbelok, maka kita langsung loncat ke yang ada nilai 10-nya. Kita ke atas, setelah itu ke samping, setelah itu ke bawah dan balik lagi. Di sini plus negatif plus negatif. Kita tentukan nilai yang paling terkecil di antara negatif yang ini. Nilai yang terkecilnya adalah 10. Maka di sini 0 plus 10 sama dengan 10. Di sini 10 karena ini negatif, dikurang 10 sama dengan 0. 50 ditambah 10 sama dengan 60. Dan yang ini 20 dikurang 10 sama dengan 10. Nantinya kita akan mendapatkan tabel baru dengan formulasi nilai seperti ini. Ada 30, 60, 40, 10, dan 10. Setelah kita dapatkan KIJ dan menemukan ada yang negatif, maka kita selanjutnya mengalokasikan dengan stepping stone. Dan setelah mengaplikasikan dengan stepping stone, kita dapatkan tabel yang baru. Tabel yang baru di sini ada yang tadi 30, 60, 40, 10, 10. Setelah itu kita ulangi langkah yang kedua sampai yang keempat. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai UI plus VJ sama dengan CIJ. Itu formulanya. Langsung kita hitung. Langkah yang kedua yaitu UI plus VJ sama dengan CIJ. UI untuk sel yang sudah, ini merupakan formulasi untuk sel yang sudah terpilih atau teralokasikan. Ada 1A, maka 1A di sini U1 plus VA sama dengan CIJ-nya 5. 1B U1 plus VB sama dengan 10. 2C U2 plus VC sama dengan 8. 3B U3 plus VB sama dengan 7. 3C U3 plus VC sama dengan 13. Kita dapat menemukan nilai UI dan VJ dengan memisahkan salah satunya dengan 0. Tidak ada syarat untuk memisalkan. Saya di sini memilih U1 sama dengan 0. Misal U1 sama dengan 0. Maka kita dapat temukan VA-nya 5, VB-nya 10, U2-nya, VC-nya belum ketemu, kita lewatin dulu. U3 plus VB-nya 10 sama dengan 7. Maka U3 sama dengan 7 dikurang 10 sama dengan negatif 3. Di sini ada U3 plus VC.
U3-nya sudah ditemukan, yaitu 7. Kita hapus. U3-nya negatif 3. Negatif 3, VC-nya kita cari 13. Maka VC sama dengan 13 ditambah 3 sama dengan 16. Setelah itu baru kita bisa menemukan U2-nya. U2 plus VC-nya 16 sama dengan 8. Maka U2 sama dengan 8 dikurang 16 sama dengan negatif 8. Kita telah menemukan nilai U dan VJ. Kita masukkan ke sini. U1-nya 0, U2-nya negatif 8, U3-nya negatif 3, FA-nya 5, VB-nya 10, dan VC-nya 16. Kita menghitung perubahan biaya terlebih dahulu. Perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Langsung kita aplikasikan. CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ, berlaku hanya untuk sel kosong. Di sini sel kosong ada 1C, berarti K1C sama dengan CIJ-nya 17, U1-nya 0, dan VJ-nya 16. 1. Yang kedua, sel kosong kedua ada 2A. Ketika 2A sama dengan 9 dikurang negatif 8 dikurang 5. 5 merupakan VJ-nya. Sama dengan 12. Lalu ada 2B. K2B sama dengan 20 dikurang negatif 8 dikurang 10 sama dengan 18. Terus yang terakhir ada 3A sel kosongnya, berarti K3A sama dengan 11 dikurang U1-nya negatif 3 dikurang 5 sama dengan 13. Nah, karena nilai KIJ tidak ada yang negatif, maka tabel tersebut bisa disebut dengan tabel optimal karena nilai KIJ-nya sudah positif semua. Maka kita bisa menghitung biaya transportasinya, yaitu sesuai sel yang sudah terisi. Ada 1A sama dengan 30 dikali 5 sama dengan 150, 1B 60 dikali 10 sama dengan 600, 1C sama dengan 2C, ini yang terisi 2C, 40 dikali 8 sama dengan 320, 3B 10 dikali 7 sama dengan 70, dan yang terakhir 3C sama dengan 10 dikali 13 sama dengan 130. Kita jumlahkan jadi 1270. Maka biaya transportasi yang didapatkan dari metode MODI yaitu 1270. Setelah tabel optimal, maka inilah hasil dari metode MODI.
Untuk menghitung biaya transportasi dengan menggunakan aplikasi QM for Windows, pertama kita harus memiliki aplikasi QM for Windows-nya dengan cara mendownloadnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa membukanya dengan cara klik 2 kali pada aplikasinya dan akan tampil seperti ini. Lalu klik close. Nah, sebelah kiri ini ada banyak pilihan. Kita bisa pilih yang transportation. Pada title kita isi dengan perusahaan. Untuk number of shot-nya merupakan sumber atau pabriknya. Kita sesuaikan jumlah pabriknya. Lalu untuk number of destination-nya merupakan kota atau tujuannya. Kita juga bisa menyesuaikannya. Setelah kita sesuaikan, di sini ada objektif yaitu maximize dan minimize. Kita bisa pilih yang minimize. Lalu klik OK. Ini untuk rows, kita bisa pilih yang 1, 2, 3. Pada kolom name kita bisa pilih yang A, B, C, D. Klik OK. Nah, akan tampil seperti ini. Ini merupakan pabrik atau sumbernya, ini merupakan destinasi atau kotanya. Lalu ini pada sel ini dapat kita isi dengan perkiraan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap kotanya. Pabrik yang pertama ada 5, 10, 17. Pabrik yang kedua ada 9, 28. Pabrik ketiga ada 11, 7, dan 13. Untuk supply ini merupakan kapasitas produksi dari tiap-tiap pabriknya. Kita isi 90, 40, 20. Lalu pada demand merupakan kapasitas kebutuhan dari tiap-tiap kotanya. Kita isi dari kota A yaitu 30, kota B 70, dan kota C 50. Setelah itu kita bisa memilih metodenya. Nah, di sini ada 3 metode yang tersedia. Yang pertama NWC, yang kedua minimum cost atau least cost, dan yang ketiga ada FAM. Kita pilih yang minimum cost karena solusi awalnya kita menggunakan least cost. Lalu kita bisa klik step. Nah, tabel pertama ini merupakan solusi dari list cost-nya, metode list cost yang kita gunakan. Yaitu sel 1A 930, 1B 50, 1C 10, 2C 40, dan 3B 20. Lalu kita bisa klik lagi. Nah, ini merupakan solusi optimalnya, di mana didapatkan sel 1A senilai 30, 1B 60, 2C 40, 3B 10, 3C 10 dengan biaya transportasi yaitu 1.270. Inilah hasil dari metode modulnya. Sudah selesai, bisa klik lalu oke. Selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.